Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diva Subhaniatul Fahri, anggota dari kelompok 6 Etika Engineering yang akan membahas mengenai risk, safety, and accident. Dan di sini mungkin teman-teman saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Dani Wana. Perkenalkan, saya David Nurgansyah dengan nomor NIM 200514632027. Ya, jadi introduction. Salah satu tugas terpenting dari seorang insinyur adalah memastikan keselamatan orang-orang yang akan terpengaruh oleh produk yang ia desain. Nah, terus tanggung jawab apa sih yang dimiliki insinyur untuk memastikan bahwa jenis kesalahan ini tidak dilakukan? Bagaimana produk dapat dirancang untuk meminimalkan risiko bagi pengguna? Nah, kita akan membahas hal-hal berikut ini. Jadi, pengertian sendiri dari American Heritage Dictionary mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan menderita kerugian, dan risiko terkadang digunakan secara sinonim dengan bahaya. Nah, meskipun definisi ini tepat, keselamatan dan faktor risiko pada dasarnya bersifat subjektif dan bergantung pada banyak faktor. Di antaranya adalah voluntary versus involuntary risk. Nah, di sini maksudnya adalah beberapa orang akan tergoda untuk membeli rumah dekat pabrik yang memancarkan limbah beracun tingkat rendah ke udara karena harganya yang murah. Terus short term versus long term consequence. Nah, terus ini maksudnya aktivitas yang berisiko mengalami patah kaki akan tambah jauh lebih kecil risikonya dibandingkan aktivitas dengan risiko patah tulang belakang. Selanjutnya expected probability. Nah, jadi berenang di pantai yang diketahui memiliki konsentrasi ubur-ubur yang besar tidak dapat diterima oleh banyak orang karena akan ada kemungkinan besar sengatan yang menyakitkan meskipun jarang berakibat fatal. Kemudian ada reversible effect. Sesuatu akan tampak kurang berisiko jika efek buruknya pada akhirnya dapat dibalik. Terus threshold levels for risk, misalnya kemungkinan mengalami kecelakaan mobil adalah sama terlepas dari seberapa sering Anda mengemudi. Terus ada delayed versus immediate risk, suatu kegiatan yang bahayanya tertunda selama bertahun-tahun akan tampak jauh lebih kecil risikonya daripada sesuatu yang memiliki efek secara langsung. Nah, terus selanjutnya ada engineers and safety. Nah, pertama, persyaratan bahwa desain harus mematuhi hukum yang berlaku. Yang kedua, sebuah desain harus memenuhi standar praktik rekayasa yang dapat diterima. Nah, kemudian yang ketiga, desain alternatif yang berpotensi lebih aman harus dijajaki. Dan yang keempat, insinyur harus berusaha untuk memperkirakan potensi penyalahgunaan produk oleh konsumen dan harus merancang untuk menghindari masalah ini. Nah, akhirnya setelah produk dirancang, baik prototipe maupun perangkat jadi harus diuji secara ketat. Nah, pengujian ini tidak hanya untuk menentukan apakah produk memenuhi spesifikasi. Ini juga harus melibatkan pengujian untuk melihat apakah produk tersebut aman. Nah, akhirnya selanjutnya ada designing for safety. Bagaimana seharusnya keselamatan dimasukkan ke dalam proses desain teknik. Salah satu versi dari proses ini ditemukan di Wilcox dan diringkas sebagai berikut. Jadi yang pertama, definisikan masalahnya. Nah, langkah ini termasuk menentukan kebutuhan dan persyaratan, seringkali melibatkan penentuan kendala, menghasilkan beberapa solusi. Nah, beberapa desain alternatif dibuat, kemudian analisis tiap solusi untuk menentukan pro dan kontra dari masing-masing solusi. Nah, kemudian uji solusinya dan pilih solusi terbaik, kemudian diterapkan solusi yang dipilih. Nah, jadi meminimalkan resiko seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada banyak hal yang membuat tugas ini sulit bagi insinyur. Misalnya, insinyur
seringkali harus menghadapi ketidakpastian. Risiko juga meningkat dengan langkah cepat di mana desain data data harus dilakukan. Next, benefit analysis. Salah satu metode yang kadang-kadang digunakan para insinyur untuk menganalisis risiko dan untuk menentukan apakah suatu proyek harus dilanjutkan disebut analisis risiko manfaat. Teknik ini mirip dengan analisis biaya. Nah, dalam analisis risiko manfaat ini, risiko dan manfaat dari proyek dibebaskan jumlah dolar dan rasio yang paling menentukan antara risiko dan manfaat dapat dicari. Penting untuk memastikan bahwa mereka yang mengambil risiko juga mereka yang diuntungkan. Pertimbangan ini sangat mendasar bagi masalah keadilan ekonomi di masyarakat kita dan dapat diilustrasikan dengan konsep basis lingkungan, yaitu penempatan tempat limbah berbahaya, pabrik dengan emisi yang tidak menyenangkan atau berbahaya, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang insiden atau insiden yang terjadi pada safety, risk, dan insiden. Contoh-contoh peristiwa kejadian insiden seperti yang pertama ada Firestone Tires. Didirikan pada tahun 1900 di Akron, Ohio, Firestone merupakan merek yang dikenal baik di kalangan pengemudi di Amerika Serikat dan sekitarnya. Pada tahun 1988, Firestone dibeli oleh Bridgestone yang sekarang pindah sebagai perusahaan induknya Bridgestone. Bridgestone menyumbang 19,5% dari penjualan ban Amerika Utara pada tahun 2019. Perselisihan Ford Firestone meledak pada Agustus 2000. Firestone sebagai tanggapan atas klaim bahwa tapak ban Whiteness pada ketebalan 15 inci radial ATX dan ATX2 terpisah dari inti ban yang menyebabkan kecelakaan, menarik 6,5 juta ban dari Ford Explorer. Masalah dengan ban akhirnya dilacak oleh pabrik Firestone di Decatur, Illinois. Selama investigasi NHTSA, banyak kualitas masalah kontrol ditemukan pada pabrik ini. Salah satu masalah adalah penggunaan perekat yang telah melampaui umur simpan yang ditentukan pabrikan. Selain itu, pekerja di pabrik melaporkan bahwa terkadang selama pembuatan ban, gelembung akan terjadi di bodi dari ban. Hal ini rupanya tidak biasa. Biasanya, jika gelembung muncul selama proses manufaktur, ban akan dibuang. Tapi dalam kasus Firestone, ban yang digunakan pada Explorer gelembung ditusuk dan proses pembuatan dilanjutkan. Hal tersebut dapat membahayakan proses manufaktur dari ban tersebut. Jika kita mundur lebih jauh pada awal 1996, kita menemukan bahwa pengacara cedera pribadi menyadari kecelakaan tersebut. Orang dapat berargumen bahwa Firestone memiliki lebih banyak informasi tentang kegagalan ban daripada yang dilakukan Ford, karena klaim garansi tidak pernah bertindak berdasarkan informasi, karena selalu menyalahkan konsumen, dan karena tidak merawat ban mereka juga. Next. Selanjutnya ada di Ford Crown Victoria Police Intercopter. Peristiwa ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1909. Peristiwa ini dikenal dengan istilah CVPI. Dengan cepat menjadi kendaraan pilihan bagi lembaga penegak hukum di seluruh Amerika Serikat. Masalah yang dihadapi pada peristiwa ini memuncak pada tahun 2003, ketika Persatuan Polisi Nasional Organization yang mewakili Serikat Polisi seluruh Amerika Serikat memimpin gugatan terhadap Ford. Selain itu, Departemen Kepolisian dari Pennsylvania, Louisiana, Florida, Ohio, Texas, dan Mississippi memimpin tuntutan hukum terhadap Ford yang mengklaim bahwa tidak cukup telah dilakukan untuk memperbaiki masalah, mengarungi bekerja untuk membuat CVPI lebih aman, dan tidak rentan terhadap jenis kecelakaan ini. Meskipun jelas bahwa desain CVPI memenuhi standar federal, juga lebih jelas bisa saja dilakukan untuk memastikan bahwa desain kendaraan ini aman. Perlu dicatat bahwa Ford memiliki sejarah masalah yang terkait dengan tangki bensin penempatan dalam produknya. Pada tahun 1970-an, Ford Pinto, mobil kompak, juga mengalami masalah dengan tangki bensin yang tidak ditempatkan dengan benar dan rentan mengalami kebocoran. Next. Selanjutnya ada peristiwa The Failure of the Teton Dam. Peristiwa ini
merupakan atau dari penjelasan The Teton Dam itu sendiri adalah bendungan tanah di Sungai Teton di Idaho, Amerika Serikat. Bendungan itu dibangun oleh Biro Reklamasi, salah satu dari 8 lembaga federal yang berwenang untuk membangun bendungan tersebut. Terletak di bagian timur negara bagian antara Fremont dan Kabupaten Madison. Pada hari Sabtu 5 Juni 1976, pada pukul 7.30 waktu setempat, kebocoran berlumpur bermunculan, menunjukkan sedimen di dalam air, tetapi para insinyur tidak percaya adanya masalah tersebut. Kekuatan kegagalan menghancurkan bagian bawah sungai beton, menyapu zona tepi sungai, dan mengurangi dinding ngarai. Ini sangat merusak ekologi sungai dan berdampak pada populasi pada sungai tersebut. Kekuatan dan kegagalan menghancurkan bagian tanah Sungai Teton, menyapu tepi sungai, dan mengurangi dinding ngarai ini sangat beresiko untuk merusak ekologi dan ekosistem yang ada di dalam sungai tersebut. Next. Selanjutnya peristiwa selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, ini adalah The Crash of ValueJet Flight 592. ValueJet penerbangan 592, ValueJet Flight penerbangan 92 jatuh di Florida Everglades, menewaskan semua penumpangnya, yaitu sejumlah 105 penumpang dan 5 awak. Penyebab teknis kecelakaan itu adalah kebakaran yang terjadi setelah satu atau lebih generator oksigen meledak di kompartemen kargo. Penyelidikan pemerintah telah menunjukkan bahwa baik ValueJet dan Cybertech adalah perusahaan perawatan maskapai penerbangan, gagal mematuhi sejumlah peraturan mengenai penyajian, penyimpanan, dan pengangkutan bahan berbahaya melalui udara. Administrasi Penerbangan Federal (FAA) telah ditemukan lalai dalam pengawasannya terhadap maskapai penerbangan dengan tidak cukup memantau keselamatan umum pesawat komersial serta penolakannya untuk melembagakan perlindungan dan pedoman yang akan melindungi penumpang dan kru dari kecelakaan seperti ValueJet Flight 592 ini. Selama pemulihan puing-puing dan rawa, menjadi jelas bahwa telah terjadi kebakaran hebat di kompartemen kargo depan. Nah, selama penyelidikan, NTSB menemukan bahwa 5 kotak generator oksigen kimia berisi lebih dari 100 waktu kadaluarsa, itu maksudnya sudah lewat waktu kadaluarsanya, tetapi generator tersebut masih aktif. Nah, di situ mereka bilang generator oksigen kadaluarsa telah dipindahkan dari 3 pesawat ValueJet MD-80 yang menjalani perawatan di Cybertech. Investigasi Dewan mengungkapkan bahwa meskipun banyak mekanik Cybertech yang melepas generator, memahami bahwa yang dapat mereka timbulkan, generator tetap dikirim ke Departemen Pengiriman dan Penerimaan Cybertech tanpa mengomunikasikan apa item itu. Atau bahwa sebenarnya jadi Cybertech itu ngirim sesuatu yang mereka tahu sebenarnya emang udah berbahaya, yaitu generator yang sudah kadaluarsa itu. Alih-alih membuang generator, mereka memasangkannya dengan penutup pengaman yang dirancang untuk mencegah aktivasi yang tidak disengaja. Generator tersebut dikemas dan dikirim ke ValueJet untuk membersihkan area pemeliharaan sebagai persiapan untuk kunjungan calon pelanggan. Next itu ada The Collapse of the Hyatt Regency. Pada malam hari tanggal 17 Juli 1981, kurang lebih 1.600 orang berkumpul di atrium untuk nonton dan mengikuti pesta dansa. Nah, pada pukul 19.05 waktu setempat, selasar lantai 2 dilewati oleh sekitar 40 orang. Dan banyak juga orang-orang yang menonton dari selasar lantai 3. 16-20 orang menonton dari selasar lantai 4. Jembatan selasar lantai 4 menggantung langsung di atas jembatan selasar lantai 2. Sedangkan selasar lantai 3 terletak beberapa meter dari situ. Kesulitan pembangunan menyebabkan perubahan rancangan kecil dan lemah yang melipat gandakan beban penyambung gelagar dan tiang gantung selasar lantai 4 yang menopang beban kedua selasar. Jadi lantai 4 menopang beban kedua selasar. Rancangan baru ini tidak cukup memadai untuk menahan bobot mati struktur itu sendiri. Belum lagi berat para penontonnya atau para orang yang berdiri di atas selasar tersebut. Perubahan rancangan ini justru berakibat fatal. Pada perancangan awal, gelagar selasar lantai 4 hanya perlu menahan beban selasar lantai 4 itu sendiri. Sedangkan beban selasar lantai 2 ditahan oleh tiang. Dalam rancangan yang sudah diubah, gelagar lantai 4 perlu menahan beban selasar lantai 4 dan 2 sekaligus.
Gillum and Associates juga terbukti lalai dalam penyelidikannya terhadap atrium runtuh selama konstruksi dan ditemukan telah menempatkan terlalu banyak ketergantungan pada Havens. Akibat kecelakaan Gillum kehilangan itu dan Gillum Associates kehilangan lisensinya sebagai engineering perusahaan. 3 hari setelah bencana ini, Wayne J. Liska, seorang insinyur arsitektur yang dikontrak koran The Kansas City Star, menemukan bahwa rancangan awal selasar mengalami perubahan besar. Artikel yang diturunkan Star dan koran cabangnya, Kansas City Times, dianugerahi hadiah Pulitzer dalam kategori liputan berita daerah pada tahun 1982. Di situ dituliskan bahwa 2 selasar digantung dari satu set tiang gantung baja berdiameter. Selasar lantai 2 menggantung tepat di bawah selasar lantai 4. Permukaan selasar lantai 4 ditopang oleh 3 gelagar melintang yang ditahan oleh mur. Gelagar melintang ini berupa gelagar balok yang terbuat dari plat berbentuk C, yang dilas saling berhadapan dengan sedikit celah di antara titik temunya. Rancangan awal karya Jack D. Gillum and Associates mencantumkan 3 pasang tiang yang menjulang dari lantai 2 ke loteng. Penyidik akhirnya menetapkan bahwa rancangan ini hanya menopang 60% beban minimal yang ditetapkan oleh peraturan bangunan Kansas City. Havens Steel Company, kontraktor yang bertugas memproduksi tiang gantung, keberatan dengan rencana awal karena seluruh tiang di bawah lantai 4 perlu dikencangkan dengan ulir sekrup agar sekrup mur dapat menahan selasar lantai 4. Ulir-ulir ini mungkin rusak dan tidak dapat dipakai lagi karena selasar lantai 4 dipasang bersama tiangnya. Havens mengusulkan rencana alternatif yang menggunakan 2 set tiang gantung yang terpisah, satu menghubungkan selasar lantai 4 dengan loteng dan satu lagi menghubungkan selasar lantai 2 dengan selasar lantai 4. Perubahan rancangan itu justru berakibat fatal. Pada rancangan awal, itu kan tadi sudah disebutkan bahwa gelagar selasar lantai 4 hanya perlu menahan beban selasar lantai 4 itu sendiri, sedangkan setelah dirubah, gelagar lantai 4 perlu menahan beban selasar lantai 4 dan 2 sekaligus. Selain itu, dalam kedua rancangan tersebut, baut dipasang melewati las yang menghubungkan 2 plat berbentuk C. Ini titik struktur terlemah di gelagar balok tersebut. Foto reruntuhan menunjukkan gelagar melintang mengalami perubahan bentuk atau deformasi yang luar biasa. Saat kegagalan struktur terjadi, gelagar balok terpisah di bagian yang sudah dilas. Mur yang menahan gelagar keluar dari celah antara plat berbentuk C yang sudah dilas. Para penyelidik menyimpulkan bahwa masalah utamanya adalah tidak ada komunikasi antara Jack D. Gillum dan Associates dan Havens Steel. Gambar yang dibuat oleh Jack D. Gillum and Associates sebenarnya merupakan sketsa awal, tetapi dianggap sudah final oleh Havens. Jack D. Gillum and Associates tidak meninjau seluruh rancangan awalnya dan menerima usulan Havens tanpa melakukan perhitungan dasar yang dapat mengungkap kelemahan intrinsik utama, yaitu berlipatnya beban yang ditanggung oleh tiang lantai 4. Penyidik mengungkap bahwa ketika Havens menelpon Jack D. Gillum and Associates untuk mengusulkan rancangan baru, insinyur yang menjawab telepon langsung menyetujui perubahan tersebut tanpa melihat sketsanya atau melakukan perhitungan lanjutan. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami tentang Risk Safety and Accident. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.